Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif Ibu Siti Rugaya M.Mat yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan saya Nur Hayati dan teman saya Dewi Rahmawati. Di sini kami akan membahas bagaimana cara melakukan pengujian validitas dan juga rehabilitas dengan menggunakan program SPSS. Di sini kami meneliti terkait pengaruh kualitas pelayanan transportasi Grab Bike terhadap kepuasan mahasiswa manajemen SDM di Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum kita bahas ke program SPSS, sebaiknya kita harus tahu apa sih uji validitas dan uji rehabilitas itu. Untuk penjelasan pertama saya berikan kepada Saudara Dewi. Ya, baik, Nur Hayati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas ini ya. Jadi uji validitas ini itu digunakan untuk memperoleh data yang valid atau instrumen-instrumen yang harus valid. Jadi uji validitas ini juga dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai komponen yang tingkat signifikannya 0,05. Jika nilai komponen ini lebih besar dari batasannya, maka kuesioner atau indikatornya dinyatakan valid atau bisa pula dikatakan instrumen survei tersebut valid karena divalidasi oleh si respondennya. Nah, sebagai validator dengan cara meneliti instrumen survei yang digunakan sebelum dibagikan kepada si responden. Terus kemudian itu saya akan menjelaskan tentang hasil uji validitasnya ya. Jadi uji validitas yang akan saya jelaskan ini telah kita lakukan untuk mengetahui apakah kuesioner ini memenuhi masing-masing variabel tersebut, dan mungkin saya ini akan eh, menampilkan uji validitas yang telah kami teliti atau tabulasinya ya. Kami akan menampilkan hasil tabulasinya. Dan ini dapat kita lihat hasil dari kuesioner tersebut atau bisa dikatakan dengan tabulasinya. Yang X ini adalah kualitas pelayanan dan Y-nya adalah kepuasan pelanggan. Setelah kita melihat tabulasi ini, maka kita copy variabel X-nya ini dengan cara Ctrl C. Setelah kita copy, kita buka SPSS. Setelah terbuka SPSS-nya, maka kita klik CTRL-V atau kita paste data-data atau hasil tabulasi dari Excel tersebut. Setelah dapat kita lihat kan hasilnya setelah dipindahkan. Habis itu langkah selanjutnya kita klik variabel view dan blok var 0000, terus var 0001-nya sampai bawah itu yang var 16. Setelah kita blok var-nya, kemudian kita klik CTRL-F dan kita pilih replace. Kita isi pin-nya itu dengan X1. Pinnya X1. Replace wheel-nya 000. Kosongnya 3 kali. Setelah itu kita klik replace all. Nah, setelah itu kita ganti var 16 dengan total, dengan tulisan total ya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita klik menu analis. Kemudian kita klik correlate ya. Dan pilih bivariate yang urutan pertama ya. Seperti gambar yang kita lihat ini. Klik bivariate-nya. Setelah diklik, maka akan muncul seperti gambar di sini ya.
Nah, dari angka var ini, dari yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, kotak sebelah kanannya. Terus kemudian kita pilih OK, klik OK. Dan langkah selanjutnya setelah diklik, setelah pilih OK tadi, maka akan keluar hasil dari correlation-nya. Seperti gambar yang bisa kita lihat ini. Terus selanjutnya pembahasan reliabilitasnya yang akan disampaikan oleh teman saya, Nurhayati Sianipar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk uji rehabilitas. Uji rehabilitas itu sendiri merupakan ukuran pengukuran suatu kuesioner yang bersifat indikasi perubahan atau konstruk. Nah, uji rehabilitas pada penelitian ini ditunjukkan dengan melihat nilai Cronbach-alpanya itu nilai Cronbach-alpanya suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach-alpha lebih besar dari 0,6. Nah, secara umum rehabilitas di bawah 0,60 itu adalah buruk. Rehabilitas di sekitaran 0,70 itu dapat diterima dan rehabilitas di atas 0,80 itu adalah baik. Nah, untuk selanjutnya di sini kita kan udah tadi dibahas tentang tabulasinya. Setelah itu, setelah kita menemukan hasil dari validitasnya, selanjutnya kita akan mencari hasil dari rehabilitasnya. Nah, langkah yang pertama di sini kita klik analyze, terus pilih scale dan reliability analysis. Di sini semua var ini diblok, di Ctrl A, terus klik tanda panah di sini untuk memindahkan dari kolom pertama ke kolom kedua. Nah, setelah dipindahkan, kita klik saja OK. Nah, di sini hasilnya adalah hasil dari reliability-nya, di mana Cronbach-alpanya ini adalah 0,772. Nah, di sini dikatakan reliable ya karena lebih besar dari 0,70. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Dewi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepuasan pelanggan atau disebut dengan Y. Kita masuk ke data tabulasi yang tadi yang di Excel ya. Kita blok yang bagian kepuasan pelanggan atau bagian Y-nya. Kita copy dengan cara CTRL-C. Setelah kita copy, kita buka atau kita pindahkan, kita masukkan lagi ke data SPSS. Nah, setelah datanya kita masukkan ke SPSS, selanjutnya kita klik view, variable view, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, kita ubah var terakhirnya, atau yang paling bawah itu yang angka var 0007, diubah ke total dulu, menjadi total. Dan setelah itu, kita blok ya, kemudian CTRLF, di blok bagian var-nya, kemudian klik CTRLF, setelah itu klik replace, isi find dengan Y, dan replace with-nya 000. Setelah itu klik replace all. Y1 ya, Y1 itu. Ini Y1. Nah, udah habis itu setelah itu klik analis. Terus kita pilih correlate. Setelah itu kita klik bivariate-nya. Yang urutan pertama ya. Kemudian muncullah seperti ini. Dan kita pindahkan var yang ada di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan.
kemudian klik OK. Nah, maka hasilnya akan muncul. Nah, setelah kita klik OK tadi, maka akan muncul hasil korelasi dari variabel Y-nya. Bisa kita lihat juga ini. Langkah selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nurhayati Si Anipar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mencari realitas dari kepuasan pelanggan ya, atau variabel Y. Di sini kita tinggal klik analyze, terus pilih scale, pilih reliability analyze. Di sini akan muncul semua var, tinggal kita blok Ctrl A, terus pilih tanda panah untuk memindahkan dari kolom kiri ke kolom kanan. Nah, setelah varnya pindah ke sebelah kanan, kita klik OK. Nah, di sini untuk reliabilitasnya itu sudah muncul ya. Kurun baca alfanya itu 0,811. Jadi eh, untuk kepuasan pelanggan itu sendiri reliable. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan sedikit hasil dari perhitungan validitas yang telah disampaikan tadi, bahwa terlihat angka R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, dan seluruh kuesioner ini dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.